Di bawahnya ada generasi tabi'in, murid-muridnya sahabat itu tabi'in. Nah, pemimpin generasi tabi'in itu adalah Sa'id ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyib rahimahullah. Beliau pernah suatu ketika kumpulkan anak-anaknya. Nah, nanti Bapak Ibu setelah ini mari kumpulkan anak-anaknya. Dikumpulkan anak-anaknya, kemudian beliau mengatakan kepada anak-anaknya, "Ya bunai, wahai anak-anakku, la azidanna fi salati." Ayah mulai sekarang dan seterusnya akan rajin lagi sholatnya. Tidak cukup dengan sholat fardu, ayah akan rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin puasa dan seterusnya. Untuk apa? Rajaan ayyahfadha fika. Aku berharap dengan semangatku ibadah kepada Allah, rajin sholatku, puasa sunnahku, dengan beragam amal-amal solehku, aku berharap dengan itu Allah menjagamu dari keburukan, Allah memudahkan urusanmu, Allah memberikan keberhasilan di studimu. Lalu beliau baca ayat ini, karena Allah berfirman, wa kana abuhuma sholihah. Karena yang melindungi dua anak tadi, hartanya dilindungi oleh Allah karena kesolehan ayahnya. Maka ayah ingin menjadi soleh, meningkat ibadahnya, berharap Allah melindungi engkau dari keburukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kan kita nggak bisa mengontrol anak-anak kita 24 jam, betul? Mau dipasang CCTV di kamarnya, di motornya, kalau kuliah luar negeri dipantau terus 24 jam, kita mantengin terus, nggak bisa. Maka di antara yang kita lakukan sebagai orang tua adalah meningkatkan kesolehan kita. Dalam bahasa daerah saya dari Jawa, Bapak Ibu, ya, saya dari Jawa. Dalam bahasa di daerah saya itu ada istilah, kalau anaknya kuliah sekolah itu ditirakati, tirakat. Mungkin ada yang pernah dengar. Kamu sekolah, ibu tirakati. Tirakati itu maksudnya tambah sholat duhanya, ditambah tahajudnya, dengan puasa sunnah. Ada istilah ditirakati. Ternyata ini dasarnya. Sa'id bin Musayyib melakukan itu. Maka kalau kita, anak-anak kita menghadapi satu persoalan, anak-anak kita punya keinginan ini, maka ingatkan mereka untuk meminta doa kepada orang tuanya. Dan kita sebagai orang tuanya, kita support dalam doa-doa kita, tapi juga kita support dengan peningkatan amal soleh kita. Tambah sedekahnya, tingkatkan sholatnya, semakin rajin baca Al-Qurannya, perbanyak ibadahnya. Itu ternyata dapat juga memberikan manfaat kepada anak-anak kita. Maka inilah pentingnya kita menjadi orang tua yang soleh. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, saya kan ada keterbatasan. Saya maunya pokoknya sekarang anak saya aja, saya maksimalkan untuk menjadi anak yang soleh. Sebaliknya, kira-kira anak yang soleh, apakah dapat mengangkat derajat orang tuanya? Apakah dapat memberikan kebahagiaan dunia orang tuanya di dunia? Sama saja. Anak yang soleh tentu membahagiakan orang tuanya di dunia, tapi juga ternyata dapat mengangkat derajat orang tuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam dan yang lainnya. Kalau Bapak punya tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan Imam Ibnu Katsir beberapa hadis Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat tadi, di antaranya juga ada hadis Rasulullah SAW, innallaha la yarfa'ul 'abda salih fil jannah. Sesungguhnya Allah nanti di akhirat akan mengangkat seorang hamba, ada orang tua, ayah bunda yang diangkat derajatnya di surga. Begitu diangkat derajatnya di surga, dia kemudian heran, kaget, bertanya, ya Rabb, anna li hadza? Ya Allah, apa gerangan aku diangkat, dimuliakan seperti ini? Karena merasa amalnya biasa-biasa saja. Sepertinya aku kok nggak pantas diangkat derajat, dimuliakan seperti ini. Di dunia kelihatan saya biasa-biasa saja, tapi kok dimuliakan? Ada apa ini? Lalu dijawab, bistighfari waladika ta'ala. Engkau pantas wahai ayah bunda diangkat derajat di surga. Ini karena permohonan ampun anakmu setelah engkau meninggal dunia. Dan anak yang seperti ini jelas adalah anak yang soleh. Makanya dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan atau idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath." Apabila manusia meninggal dunia semuanya terputus kecuali 3 yang selalu menyertainya di kuburannya sampai di akhiratnya. Apa? Sedekah jariyah, sedekah jariyah, harta yang kita keluarkan untuk wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ini